Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek kembali. Nah, kali ini kita akan bikin 1 kilo ikan giling. Akan kita bikin 3 jenis pempek. Jadi 2 jenis pempek dan 1 tekwan ya. Jadi dari 1 kilo ini bisa menghasilkan 3 jenis makanan. Ini ikan giling 1 kilo. Kemudian aku kasih garam 30 gram dan penyedap 20 gram, gula 20 gram. Kemudian semua ini dicampur dengan ini ada bawang putih giling. Kenapa aku pakai bawang putih? Karena aku ini menggunakan ikan kakap. Karena ikan kakap itu agak sedikit berbau ya. Kemudian aku tambahkan airnya 400 ml saja. Nah, jika sudah dicampur seperti ini, jika teman-teman mau ngaduknya pakai tangan juga boleh. Tapi di sini saya akan mengaduknya menggunakan mixer saja. Kenapa pakai mixer? Karena kalau ikan kakap ini lumayan bau amis ya. Baunya tuh agak kurang gimana gitu ya kalau menurut aku nih ya. Jadi sebaiknya aku gunakan ini aja, mixer. Sebenarnya bisa pakai tangan, tapi ya karena aku tadi nggak mau jadi aku pakai mixer aja. Nah, untuk pakai mixer ini gunakan speed yang rendah saja biar dia bercampur rata. Oh iya, jika teman-teman bikin tekwan atau bikin pempek ini dalam jumlah banyak, ini juga bisa menggunakan mixer. Jadi mixer ini gunanya untuk mencampur adonan biar lebih tercampur, terus mempermudah juga ya, mempermudah pencampuran. Jadi mixernya itu cuma beberapa menit aja, paling ya 1-2 menit jika udah bercampur dan mengental seperti ini. Nah, ini kan udah mengental, ini bisa dimatiin, tapi ini aku tambahin lah ya sedikit lagi biar bener-bener rata dan sangat mengental. Terus adonannya juga udah mulai berat. Jika adonan udah mulai berat, itu tandanya ikannya emang udah bener-bener bercampur dengan bumbu tadi ya. Kemudian kita matiin, lalu kita aduk pakai spatula biar bener-bener rata. Ini udah halus banget ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan sagu. Untuk sagunya di sini saya gunakan 600 gram saja. Kenapa pakai 600 gram? Karena kalau kita pakai 1 kilo biasanya pempeknya akan keras. Nah, jadi di sini saya gunakan 600 gram saja. Saya masukinnya bertahap ya. Kemudian kita aduk. Untuk aduknya juga jangan terlalu diulen, karena kalau diulen, bener-bener diulen itu biasanya juga pempeknya keras. Cukup seperti ini aja, asal bercampur ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ngaduknya pakai tangan, tetap pakai tangan ternyata ya, karena kita akan bikin pempek telok kecil, pempek adaan sama tekwan. Jadi benar-benar nggak bisa pakai centong sepenuhnya ya. Jadi harus pakai tangan. Berhubung aku nggak tahan sama bau ikannya, jadi aku pakai sarung tangan. Gak usah sok lebay nanti ya komennya. Emang kayak gitu sih, coba deh kalian kalau bikin pempek terus ikannya agak berbau amis banget gitu, pasti kalian juga nggak tahan. Kayak gitu kan ya, sama aja sih ya. Jadi kalau pakai sarung tangan plastik ini kan meminimalisir baunya. Jadi tinggal buang sarungnya, nanti terus cuci tangan ya. Jadi bau ikannya nggak terlalu lengket di tangan. Karena biasanya kalau bikin pempek itu ya, kalau ikannya yang bener-bener agak berbau amis gitu ya, amis yang pakai amis banget gitu, itu seharian tangannya nggak hilang baunya, nggak hilang bau amisnya tuh nggak hilang. Padahal udah dicuci tangan, udah pakein sabun, pakein sampo, tetap baunya itu nggak hilang. Aku juga nggak tahu ya kenapa. Kemarin ada juga sempat ketemu sama teman, terus dibilang katanya kalau misalnya mau ngilangin itu udah cuci tangan bersih gitu ya, terus dikasih oles minyak, kayak minyak itu loh, minyak apa namanya, yang minyak baunya keras gitu ya, kayak minyak kayu putih atau minyak apa itu, biasanya itu nanti netral baunya kayak gitu katanya. Nah, tapi aku belum coba sih ya. Jika teman-teman mau ya boleh coba ya, setelah ngadon pempek, tepatnya ya ngadon pempek, terus jika tangannya agak berbau bisa pakai itu, setelah dicuci bersih pakai sabun dan pakai sampo. Bisa dikasih dikasih minyak kayu putih atau minyak urut serai, itu kan itu tajam ya, jadi bisa hilang baunya. Itulah beberapa tips untuk menghilangkan bau amis di tangan. Ini udah ke tahap selanjutnya. Ini udah kita masukin sagu ya. Sagunya ini udah hampir 600 gram. Kita masukin secara bertahap tadi. Ini adonannya udah bagus, udah siap dibentuk. Jadi rencananya aku mau bikin pempek telur itu separuh, terus pempek lenjer kecil separuh, sisanya nanti tekwan. Jadi dari 1 kilo ini dapat 3 jenis makanan. Lumayan kan ya.
Nah ini udah bagus banget adonannya. Karena ini tadi dikasih bawang putih, jadi aroma amisnya udah agak berkurang. Udah ada aroma bawang putih. Jadi kalau misalnya dimasak itu nanti bakalan enak. Ada aroma bawang putih. Ini kita bersihin dulu yang lengket-lengket di tangan. Lumayan lah ya kalau nggak dibersihin, karena bisa jadi 1 pempek atau 2 pempek yang lengket di tangan ini. Nah kemudian kita nanti langsung kita bentuk ya. Lanjut ini nggak pakai sarung tangan, tapi udah cuci bersih tangannya. Kemudian kita oles sedikit dengan sagu biar nggak lengket. Kemudian kita bentuk. Ini kita akan bikin pempek telur terlebih dahulu. Caranya mudah sekali, tinggal ditusuk bagian tengah, kemudian diratain. Jika lubangnya lumayan dalam itu udah bagus. Terus pinggir-pinggirnya juga kita rapiin. Nah kemudian baru kita isi dengan telur. Telurnya ini aku pakai 2 butir, aku kocok lepas sampai benar-benar yang bercampur ya. Nah kemudian kita rekatkan bagian atas. Langsung kita masukkan ke dalam air yang udah mendidih, tapi apinya kita kecilkan. Terus kita campur sedikit minyak di dalam airnya ya. Nah kemudian kita masukin ke dalam wajan yang udah ada airnya ini. Nih seperti ini. Ini tidak ada yang keluar ya, bagus jadi adonannya. Terus nggak ada yang bocor juga untuk telurnya. Lanjut ke bentuk selanjutnya. Jadi lakukan cara seperti ini sampai sesuai yang diinginkan ya, karena kita tadi akan bikin 3 bagian, 3 adonan dalam 3 makanan. Nah kemudian sekira-kira aja nanti aku rencananya mau bikin sekitar 25 aja pempek telur. Kemudian 25-nya pempek lenjer kecil, lalu dilanjut dengan sisanya tekwan. Tuh mudah sekali ya teman-teman, untuk membuat pempek telur ini mudah sekali. Cara ngebentuknya juga mudah sekali, teman-teman bisa perhatiin caranya. Jadi mudah banget. Nah ini udah jadi. Terus ini kan di bawahnya ada beberapa yang lengket, bisa kita aduk-aduk biar nggak lengket. Ini untuk masaknya sekitar 15 menit ya. Kalau kurang dari 15 menit biasanya telurnya itu akan encer, nggak matang kayak gitu, nggak enak jadinya. Jadi usahakan telurnya itu matang semua yang di dalam. Jadi ngerebusnya 15 menit. Nah ini sisa adonan kita bagi 2 lagi. Ini terlalu lengket, aku tambahin sagu sedikit untuk bagian atasnya aja ya. Nah kemudian akan kita bentuk lenjer kecil-kecil. Jadi lenjer itu bentuknya bulat dilonjongin. Nah jadi kayak lonjong, kayak pisang kayak gini ya. Nah seperti ini namanya lenjer kecil. Bisa dikecilkan sedikit atau dibesarkan sedikit. Tapi kalau menurut aku karena ini lenjer kecil, jadi bisa dikecilkan sedikit. Nah ini kita angkat. Ini benar-benar udah mateng. Size-nya juga lumayan ya, lumayan besar. Ini aku tadi timbang 1 pempek ini 30 gram beratnya, jadi lumayan ya. Kemudian lanjut, ini sisa bekas ngerebus si pempek telur ini bisa langsung kita pakai untuk ngerebus si pempek lenjernya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya teman-teman, karena kan nggak kotor, terus nggak terlalu banyak sagu juga. Tapi jika teman-teman mau ganti juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku lebih efisien seperti ini, dilanjut aja nggak apa-apa. Kecuali kalau dia terlalu lengket berlendir itu ya airnya, terus nyusut, nah itu baru diganti airnya. Nah ini dimasukin si lenjer kecil, lumayan banyak ya. Nih, ini juga direbus tapi nggak terlalu lama, sekitar 10 menitan, 8 sampai 10 menit deh. Nah setelah matang dia ngambang semua dan agak sedikit medok. Medok bahasa Indonesianya apa? Aduh. Nah ini jika udah seperti ini juga bisa diangkat. Kemudian kita lanjut untuk ngebentuk sisa adonan tadi, kita bentuk tekwan. Jadi dalam 1 kilo itu bisa dapat 3 jenis ya teman-teman. Lumayan hemat dan lumayan efisien untuk makan keluarga yang jumlahnya sedikit. Buat sarapan lumayan ini, atau sore-sore buat temen tea time itu enak sekali. Nah ini sisa adonannya segini akan kita bentuk untuk bikin tekwan. Nah bentuk kecil-kecil, keriting-keriting pentil tekwannya. Nih seperti itu ya teman-teman, mudah sekali. Adonannya sama, nggak beda. Tuh
lakukan cara seperti ini sampai semua adonan habis. Jadi untuk pembuatan pempek telok, pempek adaan dan tekwan ini, jika teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan, insya Allah berhasil ya teman-teman. Oh ya, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, tolong dibagiin ya ke sosial medianya. Dan jika teman-teman menyukai video ini, bantu klik like di logo like itu, bisa klik like. Dan jika teman-teman mau support aku, bisa klik tombol subscribe. Tombol subscribe itu gratis teman-teman, bisa berlangganan. Jadi setiap ada nyalain loncengnya, jadi setiap ada video terbaru aku akan dapat notifnya. Oke, demikianlah video tutorial cara membuat pempek telok, pempek adaan dan tekwan dalam satu adonan 1 kilo. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videoku sampai selesai, dan terima kasih buat teman-teman yang udah support. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Oh ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena sejatinya saya cuma manusia biasa. Sampai jumpa ya teman-teman.